Oke, Jegek Bulan. Iya. Ini setahun yang lalu ya kita podcast pertama kali ya? Iya, betul. Tahun 2002 ya, 22 ya, 2022. bulan April tepatnya. Ini ada banyak perubahan yang luar biasa kan dari Jegek Bulan, benar nggak? Enggak kok, sama aja Mas. Sama aja orangnya. Sama aja masih. Tapi saya rasa auranya berbeda dari 6 bulan yang lalu gini. Nah, teman-teman Oke Made mungkin masih ingat pertama kali bulan April yang lalu kita ketemu dengan Jegek Bulan membicarakan lagu keduanya waktu itu ya, yang Uyak Jana ya kalau nggak salah waktu itu, dan juga dengan kakaknya Legend of Eng. Dan tiba-tiba nggak berapa lama kemudian Jegek Bulan muncul dengan, saya kira judulnya menarik, Jegek Bulan berubah menjadi saudagar atau juragan bebek, malah ya sukses gitu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu gitu Jegek Bulan, ada yang kalau Jegek Bulan sendiri ngerasa ada perubahan apa dalam diri Jegek Bulan setelah viralnya Jegek cara bebek? Perubahan sebenarnya nggak ada ya, masih tetap sama aja gitu sebagai Jegek Bulan yang pendiam, introvert gitu. Cuman kalau secara segi performance lebih pede aja gitu. Taduh, saya bilang tadi introvert. Introvert kenapa? Saya baru tahu. Baru tahu ya? Iya. Jadi Jegek Bulan itu sebenarnya anak rumahan banget yang nggak banyak omong, ya pokoknya introvert, tertutup banget sebenarnya. Awalnya sebelum jadi penyanyi. Sampai sekarang masih sih. Saya kira teman-teman percaya nggak? Di panggung sedemikian energiknya ternyata ada orang yang introvert ya. Iya bener, tapi kadang banyak kok ada artis-artis senior, teman-teman dari semuanya yang mikir Jegek Bulan itu judes gitu. Kayak, kok dia diem aja sih, nggak nyapa duluan, segala macam gitu. Padahal sebenarnya ya emang dari sifat aslinya emang tertutup, emang introvert, kayak nggak berani membuka obrolan duluan. Gitu. Kalau boleh tahu itu faktornya kenapa kira-kira? Faktor kenapa? Kurang pede atau apa dan segala macam? Lebih ke kayak nggak berani, sungkan. Karena gitu. sungkan? Sungkan aja sih gitu. Oke, jadi lebih agak introvert jadinya kesannya gitu. Berarti setelah kemudian mulai rekaman dan apalagi viral dengan Jegek Bulan lagi, viral dengan cara bebeknya, itu berarti introvertnya mulai menurun atau gimana? Kalau secara performance itu udah mendingan, tapi kalau misalnya di keseharian ya masih gitu. Artinya kalau nggak penting-penting amat, cenderung nggak banyak omong gitu artinya. Bener. Mungkin itu yang menyebabkan orang mengatakan bahwa Jegek Bulan itu judes gitu katanya. Padahal enggak kok. Enggak. Gitu. Nah, kaitannya gini juga, ada yang mengatakan, Jegek Bulan gaya, jadi bong ngetop, susah dihubungi. Benar nggak? Kalau secara Jegek Bulan, emang dari dulu itu jarang banget yang namanya megang handphone. Gitu. Jadi kayak lebih banyak latihan sama produser. Jadi kalau misalnya kalian hubunginnya ke pribadi, DM, jarang Jegek Bulan bales gitu. Jadi biar urusan manajer? Manajer, semua ke manajer. Gitu. Bukan berarti Jegek Bulan yang sombong kayak gitu ya? Enggak sombong. Ya ini mungkin perlu orang tahu juga itu karena biar nggak salah paham kan sama Jegek Bulan kan dikira, wih bong ngetop dari artis nggak mau dihubungi nggak kayak gitu ya. Tapi karena memang ada urusan dengan manajer kan. Nah, ada satu juga, saya kebetulan ketemu teman dari luar yang tahu viralnya lagu Cara Bebek, dia nanya, Jegek Bulan itu nama asli ya katanya? Bulannya nama asli. Bulan nama asli. Tapi ditambahin Jegek. Jegek, karena cewek ya? Iya. Lengkapnya? Lengkapnya Ari Bulan Tribuana Prameswari. Ari Bulan Tribuana Prameswari. Panjang, makanya cukup bulan aja dia malah gitu ya. Nah, tapi ngerasa nggak Mbak akhirnya nama Jegek Bulan itu bawa hoki? Iya, benar banget. Karena emang manis kan nama Jegek Bulan dan kaum semuanya pasti tahu sih Jegek Bulan itu apa. Karena kan emang masyarakat Bali pasti kalau misalnya punya anak cewek pasti bilangnya Jegek Sekadi Bulan. Dan kalau orang luar pun dengar kata Jegek itu minimal bahasa Bali Jegek itu orang luar tahu artinya yang cantik gitu. Nggak masalah sebenarnya kan gitu ya. Tapi kalau Jegek Bulan sendiri ngerasa nggak bahwa artinya punya feeling nggak sebelumnya bahwa Cara Bebek ini akan viral? Enggak. Dan itu terjadi begitu aja? Iya, karena dari awal emang konsepnya Jegek Bulan itu kan ngerilis aja, ngerilis lagu pokoknya mau kalian dengerin mau enggak ya itu hak kalian gitu. Habis itu ketika lagu itu rilis, Jegek Bulan juga nggak ada promosi kemana-mana. Hanya di YouTube aja? Hanya di YouTube aja. Tapi kalau artinya bahwa nggak benar juga anggapan bahwa memang sengaja Cara Bebek ini disiapkan memang sebagai apa istilahnya kayak
jagoannya memang dirancang, lepas lagu yang lain-lain dulu, ini nanti baru akan ditembak, nggak ada planning kayak gitu ya? Nggak ada, iseng aja. Bener-bener iseng aja? Iseng. Tapi kalau Joget Bulan ditanya, kira-kira apa yang menyebabkan lagu ini bisa viral? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Apakah liriknya, goyangannya, atau apanya? Kayaknya sih lebih ke lirik ya, karena kan semua wanita pasti pernah tersakiti dengan janji-janji palsu laki-laki gitu. Jadi ya gitu. Itu berarti kebanyakan penggemar Joget Bulan, tapi nggak cewek juga ya? Awalnya Joget Bulan karena pikirnya kalau begitu artinya kan, oh lagunya gue banget. Berarti kebanyakan penggemarnya cewek dan cowok justru malahnya nggak suka dibilang cara bebek. Benar banget. Kenyataannya? Yang cowok lebih suka. Cowok yang lebih suka malah lebih banyak jadinya ya. Iya. Itu kalau dilihat dari lirik lagunya, kemudian sampai akhirnya bisa kena secara nasional, nah itu Joget Bulan respon pertama kali itu gimana gitu? Atau pertama kali tahu bahwa lagu ini viewernya tiba-tiba kenceng banget? Jadi ada yang komen di YouTube-nya Joget Bulan, oh ternyata ini yang viral di TikTok gitu. Habis itu Joget Bulan kayak TikTok, kayaknya Joget Bulan nggak ada buka TikTok selama nge-upload itu. Itu bukan dari Joget Bulan sendiri? Enggak, dari orang lain yang nge-repost video klip itu dibawa ke TikTok. Oh, berarti video klip dari YouTube dibawa ke TikTok. Viral yang itu. Ketemu nggak orangnya itu? Enggak, tapi dia memviralkan pertama kali. Ketemu, kita komen-komenan gitu maksudnya. Ya, karena banyak yang menduga bahwa itu strateginya Joget Bulan juga, bahwa di YouTube ya, di TikTok padahal sebenarnya itu juga Joget Bulan awalnya nggak kenal dia siapa gitu. Oh, dan bukan memang dari manajemen sendiri yang bikin promosi gitu ya? Artinya pure memang tiba-tiba apa adanya aja gitu ya? Iya, benar banget. Kalau kemudian gara-gara lagu itu juga sampai ke Korea dan segala macam, dikenal segala macam, apa ya, saya nggak istilahnya, kan jarang ada lagu berbahasa Bali yang sampai keluar. Dan sampainya itu, kalaupun ada lagu pop Bali sampai keluar, yang paling kebanyakan hanya digemari oleh sesama orang Bali yang ada di luar. Tapi ini kan tiba-tiba orang asing tahu. Tanggapan Joget Bulan gimana? Kalau dilihat di TikTok mungkin kan banyak juga ada orang Korea yang nyanyi cara bebek itu kan. Itu kaget sih, karena kan lagu berbahasa Bali, Joget Bulan juga nggak nyangka dia mau nyanyiin lagu bahasa Bali gitu kan. Sampai orang Bangkok juga nyanyiin, orang Thailand, semua itu kayak, kok kalian mau sih gitu. Dalam hati Joget Bulan berpikir gitu? Iya. Itu sempat nanya nggak ke pencipta lagunya, ini dikasih mantra-mantra apa ya lagunya jadi sukses gitu? Penciptanya aja nggak tahu ini bakalan viral. Betul ya, berarti Nataswara juga nggak tahu ya bahwa ini akan viral, nggak tahu juga. Bahkan penciptanya juga gini, kok bisa ya lagu ini viral gitu. Berarti ibaratnya kalau kayak makanan nggak bisa dirumuskan, nggak bisa diformulakan ya. Bahwa lagu yang sukses itu terbuat dari ini nggak, belum tentu juga gitu ya. Belum tentu, karena kan namanya pendengar tergantung mereka suka sama apa enggaknya kayak gitu. Kalau kita mengikuti pasar, ya emang kita mengikuti pasar. Cuman kan sekarang diterima atau enggaknya itu yang susah kayak gitu. Nah, kalau kemudian gara-gara Joget Bulan ini kemudian akhirnya orang memprediksi bahwa akhirnya orang akan muncul tren baru, tren koplo. Dan pelopornya adalah Joget Bulan. Gimana Gaga? Gak apa-apa, bagus gitu kan, makin banyak jadinya penyanyi koplo. Apalagi dari Bali kan. Iya. Jadi Joget Bulan ada pasukannya gitu kan. Karena kan Joget Bulan masih sendiri nih, koplo pure masih sendiri banget, cewek gitu. Mungkin akan ada pengikutnya gitu ya. Tapi kalau julukan Ratu Koplo, saya pernah lihat balihonya gede-gede banget. Ratu Koplo Bali itu gimana julukan itu? Itu sebenarnya nggak tahu sih, karena kan awalnya pertama kali Joget Bulan manggung di Jeger House di Pak Weda Jagir. Dan idenya gitu ya? Habis itu dia bilang, oh Tiang mau support Joget Bulan dengan membuat baliho. Oke. Dan diberi julukan Ratu Koplo. Berarti bukan dari manajemen juga ya? Bukan, Pak Wedanya sendiri. Ya ini perlu digarisbawahi bahwa ada banyak hal yang tentang Joget Bulan ini ternyata bukan dari manajemennya, justru support dari luar secara nggak langsung ya gitu ya. Nah, setelah lagu ini viral, cara bebek ini viral, Joget Bulan sendiri ngerasa nggak? Artinya bahwa orang mulai banyak, karena akhirnya ada Joget Bulan ngerasa terbatas. Artinya kemana-mana banyak orang tahu, terus kemudian jadi nanti takut begini, nanti orang tahu. Ada nggak ngerasa mulai terbatas dengan itu? Kalau Joget Bulan sendiri enggak membatasi diri sih. Jadi ya kemana aja, asalkan Joget Bulan nyaman,
dan semasih mereka sewajarnya minta foto, nggak apa-apa kayak gitu. Tetap gitu artinya nggak perlu ngerasa bahwa, ibarat orang mantan sekarang udah jadi artis, saya harus membatasi diri begini begitu, enggak ya? Enggak sama sekali. Mengalir aja apa adanya gitu ya? Oke. Nah yang ada yang lain lagi gini, kalau karena gara-gara terkenal cara bebek itu, sekarang kan banyak endorse masuk, dan banyak dikenal orang juga. Banyak dapat privilege katanya untuk hal-hal tertentu yang saya dengar, benar nggak? Benar gitu. Contohnya apa misalnya? Contohnya kayak gini, ada salah satu online shop baju gitu. Jika kemudian DM, Kak ini bagus gitu. Langsung, oh ya Kak aku kirim sekarang gitu. Hah, sebaik itu. Kirim nggak perlu bayar gitu ya? Oke. Kalau dengar-dengar juga katanya sempat mau beli mic wireless malah dikasih hadiah malah. Iya betul banget itu sama Jaya gratis Wijaya. Ya, itu? Gimana ceritanya tuh? Jadi jika bulan waktu itu kan emang pengen banget pakai mic yang di sini wireless tanpa megang karena biar goyangnya juga enak secara di panggung performnya kayak gitu. Akhirnya jika bulan survei ke Jaya Wijaya, awalnya ya kita cuma ngecek harga, survei harga segala macam. Habis itu besoknya kita ke sana lagi mau eksekusi, mau ngambil barangnya. Tiba-tiba bosnya datang, oh ini jika bulan ya gitu. Oh iya, di tes mic segala macam, kita tanya, nggak dapat diskon kok, tak gituin. Habis itu, oh kalau diskon ya udah ambil aja langsung free gitu. Dan itu nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Oke, artinya efek lain dari kepopuleran itu malah dapat banyak kemudahan-kemudahan hal itu gitu ya. Dan berpikir nggak mulai artinya gini juga bulan, karena otomatis kan mulai banyak viral, terus kemudian banyak endorse dan segala macam. Ini harus benar-benar mulai ditata. Artinya bahwa ya sederhananya bahwa honor manggung mulai naik dong. Terus kemudian misalnya kemudian kalau kemana-mana main ridersnya mulai ada kan biasanya kan gitu. Kalau jadi bulan gitu nggak? Kalau masalah harga manggung kita masih wajar sih gitu. Maksudnya kan dulu waktu jegek bulan sebelum viral kan banyakan gini ya, banyakan. Boleh nggak buka-bukaan biar orang tahu juga siapa tahu juga pengen. Boleh. Sekali manggung berapa gitu? 5. Sekali 5. Untuk kelas itu acara untuk gimana? 5 lagu aja. Untuk 5 lagu acara apapun atau ada acara apapun. Acara apapun. Sudah termasuk dancer dan segala macam. Sudah dancer DJ. Kita itu 5 angka 5 udah 12 orang yang datang. Murah ya? Murah kan? Itu masih saya kira murah di atas itu benar. Enggak, karena kita mikirnya Nah itu kalau boleh tahu pertimbangannya, orang kan berpikir, apalagi sekarang misalnya ibaratnya Jegek Bulan ini sudah jadi magnet, diadakan apa orang pasti akan banyak. Kenapa masih, ya salah juga kalau saya bilang kenapa masih nanti dikomplain nanti sama orang lain gara-gara partnerin honornya naik nanti saya. Tapi ada pertimbangan artinya tidak terlalu menaikkan harga tuh kenapa kayak kita boleh tahu? Karena gini, ibaratnya kita mengumpulkan yang kecil-kecil nanti juga jadi banyak gitu. Daripada kita sekalinya acara langsung ngambil banyak yang dimana orang yang buat acara juga beban. Kayak gitu. Jadi ya udah acara kecil kita terima, kita hibur kalian juga kayak gitu. Dan artinya kalau untuk ngundang bulan acara yang ringan-ringan kecil-kecil pun asal jadwalnya memungkinkan. Iya. Itu pun 5 belum pure ya. Bisa turun bisa nego. Masih bisa turun? Masih. Wow. Tapi negonya wajar lah gitu, maksudnya sewajarnya. Termasuk murah ya deh ya. Iya, karena 5 juta, 12 orang belum transport. Wow. Iya. Oke, tapi kita, ya siapa tahu nanti, itu pertimbangan manajemen ya. Tapi itu barangkali kalau, nah ini ada kaitannya nggak dengan konsep, kalau orang Bali bilang mengatakan konsep yatnya atau ngayah itu nggak bisa bawa? Kalau ngayah beda lagi. Kalau ngayah itu kita nggak ngambil uang apa-apa sama sekali. Tapi ini jika bulan masih lah ngambil minta untuk bayar anak-anak juga kan, kasihan juga mereka. Ada kalau juga berarti nggak berpikir bahwa ini kesempatan sekarang mumpung ngetop nyari duit cuma nggak juga gitu ya. Nggak berani kalau kayak gitu. Cepat habis nanti cepet gitu. Habis. Kalau setelah mungkin dulu sebelum viral, tetap ada kesibukan manggung, mungkin nggak terlalu banyak. Nah kalau sekarang jadwalnya gimana Kak boleh tahu? Kesibukannya apa aja? Kalau kesibukan sekarang ya manggung, terus ditambah karena viral jadi endorse juga, kayak gitu aja sih. Jadwal manggungnya makin padat sekarang berarti ya? Lumayan. Sudah sempat ada yang sampai keluar Bali mungkin gimana? Nah selama awal bulan tahun 2023 ini lebih banyak undangan keluar sih. Justru malah keluar. Yang kemarin
baru awal tuh masih Di Bali aja, Bali aja. di Bali aja. 2023 ini baru mulai lebih banyak keluar. Banyak gitu. yang minta keluar. Berarti kemungkinan akan sedikit sulit di Bali gitu ya. Akan sedikit sulit Tapi ya, kita karena usahakan menghiburan di Bali dulu, kayak gitu kan tetap. tadi ngomong endorse itu yang dipegang itu apa cerita? Apa itu endorse juga? Enggak, ini emang Jegek Bulan ngide aja beli sendiri gitu kan sebagai ikon bebeknya. Lagunya cara bebek, ikonnya Bebek. bebek juga. Nah, ngomong-ngomong ikon bebek juga, itu kan dibilang goyang bebek kemarin. Yang bikin siapa, yang ciptain siapa? Sebenarnya nggak ada patenan goyang bebek sih gitu. Kita masih Tapi mematenkan katanya, saya sendiri nggak tahu, goyangnya kan dari kayak sampai bawah. sampai bawah. Itu Jegek Bulan namanya sebenarnya goyang Jegek Bulan. Goyang gitu. Jegek Bulan, bukan goyang bebek. bukan Tapi goyang orang-orang bebek. bikin bebek. Itu bikin sendiri. Kreasi dan Orang-orang aja teman-teman. yang ngide sendiri. Nah, yang gerakannya itu koreografi Oh iya, bikin sendiri. koreografi dancer sama dancer bareng-bareng. Dan dari sana akhirnya muncul ide Goyang bebek. goyang bebek itu. Betul. Itu ada yang ngusulin, kadang kan di komen juga banyak bang, apa nggak kok diviralkan, dipatenkan, didaftarkan. Kalau Jegek Bulan belum ada sih, maksudnya belum ada pakeman goyang sendiri gitu kan. Maksudnya kalau misalnya sampai bawah kan banyak juga orang-orang penyanyi koplo yang pakai sampai bawah. Kalau goyang ciri khas sendiri belum ada sih, belum ada kepikiran untuk buat kayak gitu. Artinya nggak sampai sejauh itulah gitu. Belum. Ada kalaupun ada yang mau pakai silakan gitu ya. Nah, kalau nggak salah waktu podcast yang dulu sempat mengatakan bahwa goyang yang santun iya, gitu ya. benar. Nah, itu bisa disampaikan lagi nggak bahwa orang kan mikir bahwa cara bebek, koplo ternyata tampilnya kayak gini ya. Nah, santunnya itu santun seperti apa kayak gitu? Santunnya itu dari segi pakaian sebenarnya. Maksudnya jadi Jegek Bulan nggak pakai baju yang Terbuka belahan benar-benar. itu kelihatan kayak gitu. Lebih ke masih sopan, masih enak dilihat. Gitu Dan aja. sejauh ini respon penonton gimana? Respon penonton masih biasa aja, nggak Artinya mereka juga menerima ya, malah nggak Menerima, nuntut banyak gini gitu ya. Tapi pernah nggak punya pengalaman ya mungkin ketika konser langsung atau apa tuh dalam tanda kutip entah dijaili atau digoda penonton gitu? Pernah, kalau misalnya dijailin sih pernah secara omongan ya biasalah I love you segala macem. Cuman waktu ini ada yang manggung Jegek Bulan waktu acara Ganghan. Habis itu kan Jegek Bulan manggung lagi di Pego. Itu ada yang ngelempar sendal kayaknya. Melihat? Ngelempar sendal ke panggung. Cuman nggak kena. Oke. Dan nggak tahu juga tujuannya ngelempar sendal itu ya? Jegek Bulan awalnya nggak tahu kalau itu ngelempar sendal, tapi ada yang kena di bawah, krunya Jegek Bulan. Dia udah memarah, bilang biarin aja kayak gitu, nggak usah direspon balik. Risiko jadi artis ya. Bilang sekarang boleh lempar sendal, besok lempar duit dong gitu ya. Boleh. Banyak saweran jadinya malah kan gitu kan. Nah, kalau dengar-dengar ini hampir keluar katanya minggu ini juga. Jegek Bulan tidak hanya nyanyi solo, tapi mulai diajak duet oleh penyanyi Bali. Iya betul. Oleh Jun Bintang ya. Itu gimana terjadinya duet ini kira-kira? Terjadinya duet ini sebenarnya tiba-tiba juga ya gitu. Tiba-tiba Jegek Bulan dihubungin sama Jun Bintang, habis itu diminta kalau mau duet boleh nggak segala macam. Tapi Jegek Bulan awalnya sebenarnya bimbang sih. Berpikir karena kan Jegek Bulan itu nyanyi lagu koplo ya. Sedangkan sekarang mencoba lagu dengan genre yang berbeda. Yang ada di pikiran Jegek Bulan itu adalah apakah kalian agak menerima reggae ya? Reggae. Apakah kalian menerima suara Jegek Bulan dengan genre yang berbeda kayak gitu. Karena kan orang sudah mengenal Jegek Bulan dengan koplo. Sekarang Jegek Bulan nyanyi dengan lagu reggae yang tanpa goyangan. Itu kayak lebih bimbang, tapi akhirnya Jegek Bulan lebih bimbang karena jenis musiknya ya, bukan masalah siapa yang ngajak, bukan karena musik. Tapi akhirnya jadi gitu ya? Iya, akhirnya jadi. Siapa tahu ini malah memperluas segmen jadi nanti gitu ya? Benar. Siapa tahu orang-orang suka sama suara Jegek Bulan yang nyanyi lagu reggae. Nah, nyambung lagi soal duet ini, ada nggak tawaran dari luar mungkin yang ngajak penyanyi koplo dari luar, mungkin apakah duet atau kolaborasi mungkin? Kalau penyanyi koplo nggak ada. Cuman penyanyi artis dari Bangkok sih minta duet. Justru dari Bangkok? Iya, ada 2 orang. Penyanyi cowok apa cewek? Cowok-cewek. Cowok-cewek? Ada 2 orang, 2 manajemen. Itu terjadinya gimana? Gak tahu. Tiba-tiba. Urusan manajer gitu ya? Tiba-tiba dihubungin, dibilang kalau misalnya Jegek Bulan ke Bangkok bisa nggak? Kita mau collab lagu cara bebek kayak gitu.
justru malah dari Bangkok diajak tawaran collab lagu Cara Bebek gitu ya? Iya, betul. Itu udah ada tahap pembicaraan kapan atau apa? Sudah, katanya sih lagi penggarapan musik ya di sana. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti akan dibawakan dalam 2 versi bahasa atau gimana? Iya, 2 versi bahasa. Jadi dia Bulan nyanyiin lagu bahasa Balinya, dia nyanyi bahasa Thailandnya. Thailandnya. Bisa dong, bahasa Thailand dong. Gak bisa, susah. Agak susah bahasa Thailand ya. Tapi hal-hal semacam ini memang nggak pernah Jeget Bulan pikirkan ya terjadi begitu aja ya? Nggak pernah sama sekali. Nah, kalau ngomongin penyanyi luar lagi, kaitan dengan Cara Bebek, itu kan banyak justru dibawakan ulang oleh penyanyi di Jakarta dan segala macam, dan lumayan ngetop. Jeget Bulan sih perasaannya gimana? Karena kan kadang-kadang orang berpikir, kan pernah ada orang berkomentar, kok nggak penyanyi aslinya? Iya, benar-benar. Gimana kira-kira? Kalau Jeget Bulan sendiri itu nggak apa-apa. Ya. Ya namanya juga bagi-bagi rezeki lah gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian mau cover silahkan kayak gitu. Asalkan ada izinnya. Betul. Kayak gitu. Asalkan resmi dan legal kayak gitu. Kalau misalnya masalah cover, Jeget Bulan seneng banget bahkan kalau lagu bahasa Bali bisa dinyanyiin sama orang yang bukan ya, dari Bali ada aja. Happy Asmara, ada Farel, iya, malah banyak nyanyi gitu banget ya. gitu. Dan nggak ada perasaan bahwa kok bukan saya ya yang nyanyiin itu, Jakarta nggak harus begitu jadinya. Nggak ada banget sih, gitu. Justru itu malah dapat ibaratnya dia malah mengkatrol Jeget Bulan sendiri malah gitu ya. Bener, Itu ada nggak membuat keinginan jadinya dari manajemen atau mungkin termasuk dari manajemen Atas Suara untuk membawa Jeget Bulan ke Jakarta langsung misalnya, atau rekaman Jakarta langsung atau gimana misalnya? Ada. Masih gini sih, masih belum. Karena kan kita mau banyak mengeluarkan lagu Bali dulu. Iya. Nanti mungkin tahun depan, beberapa bulan lagi, baru bahasa Indonesia. Artinya tuntaskan dulu, ya kalau nggak salah kita dengar dari awal dulu memang udah disiapin belasan lagu. Iya. Lagu bahasa Bali, selesaikan itu dulu. Iya, udah. benar. Setelah itu baru berpikir proyek yang Iya, benar banget. berikutnya Lebih luas gitu ya. lagi. Kalau dari lagu Cara Bebek itu sendiri yang kemudian membuat viral itu, jika disuruh menyebutkan, Jeget Bulan bisa menyebutkan nggak siapa saja orang-orang menurut Jeget Bulan berperan penting menjadikan lagu ini naik? Yang berperan penting sebenarnya adalah Suara. Iya. Atas Suara paling penting itu gitu. Secara segi dia Produseri, mengkonsepkan lagu, video klip segala macam, dan juga Koko Andi, sudah pasti Iya. Koko Andi Duarsa. Koko Andi Duarsa itu siapa deh? Ada di mana-mana kata. Andi Duarsa videografer ya? Iya, betul. Perasaan saya kenal deh orang itu. Tapi gini, dari lagu pertama sampai terakhir itu digarap oleh Andi Duarsa. Nggak bosan? Enggak, justru malah gini. Jeget Bulan kalau udah nyaman sama satu orang, ya udah itu aja. Gitu. Artinya walaupun belasan lagu itu digarap oleh satu sutradara, no problem bagi Jeget Bulan gitu ya. Justru malah bisa lebih feel aja karena kan dari kerja juga udah nyaman gitu. Oke. Artinya udah ngerasa cocok ya kerjasama dengan Andi Duarsa gitu ya. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan bisa jadi nanti nyoba yang lain juga gitu ya. Mungkin yang di luar, tapi nggak mungkin juga sih udah nyaman sama Koko Oke. soalnya. Andi Duarsa didengar ya, sudah nyaman dengan Andi Duarsa, belum mau berpaling ke yang lain katanya. Oke, ya itu memang kalau sudah tim sulit kayak gitu Iya. ya. Berarti termasuk dancernya juga sudah sulit ya? Sudah. Itu 4 orang ya? Iya, 4 orang. Ada rencana nambah? Ada. Siapa tahu nama dancer cewek, cowok, Made Cenik nggak mau ikut deh. Mengalahkan Dodi siapa tahu. Mengalahkan Dodi. Nah, ngomong-ngomong Dodi lagi. Aduh, Dodi lagi. Ini, Jeget Bulan, orang diomongkan ternyata muncul. Panjang umur Baru Dodi. banget. Ini, salah satu daya tarik klip lagu Cara Bebek itu katanya adalah modelnya. Iya, betul. Dodi. Cowok. Gimana Jeget Bulan ngerasakan bahwa model video klip itu penting juga loh? Iya, benar. Karena dari segi lagu juga Cara Bebek kan, dan kebetulan mukanya dia juga kayak bebek. Oke, cocok. Cocok dan gaya pas gitu. Iya, Kalau orang gayanya Bali bilang pas. pangus Iya. jadi. Selengeannya dapet gitu. Nah, kalau bagi Jeget Bulan sendiri, ketenaran sekarang ini jadi apakah menjadi berkah atau malah jadi beban? Berkah. 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 Berkah tadi ya banyak job, banyak endorse gitu. Iya. Tapi kalau beban ada nggak ngerasa? Kalau Pernah nggak beban, ngerasa?
Nggak pernah sih, karena dari segi juga bulan tidak star syndrome gitu kan. Karena kan bahayanya kalau orang-orang yang baru viral kan bahayanya di star syndrome kayak gitu kan. Itu kita garis bawah ya, tidak star syndrome. Iya, gitu. betul banget. Joget bulan ya tetap joget bulan yang seperti yang dulu gitu ya. Berarti kalau anggapan teman-teman musisi yang lain atau misalnya Baba termasuk wartawan, kalau joget bulan itu sombong, susah dihubungi, mungkin karena komunikasinya yang belum pas ya. Bukan karena joget bulan yang sombong kayak gitu kan. Nah, lebih ke manajer langsung. Lebih ke manajer langsung malah ya. Ya, ada satu pertanyaan. Ini mahasiswa saya yang nanya. Oke. Pak, Bapak kenal dengan joget bulan? Ya, tahu. Kenapa? Joget bulan udah punya pacar nggak, Pak? Gimana kira-kira? Ada titipan pertanyaan gitu dari mahasiswa saya. Belum punya. Oke, berarti ini bukan pengumuman ya, atau apa yang belum punya. Tapi artinya bahwa memang karena belum boleh dari orang tua, atau karena memang masih fokus dengan karir, atau bagaimana? Belum boleh dari orang tua, karena kan gini, namanya percintaan itu pasti ada aja beberapa yang mengganggu karir. Oke. Karena kan juga agak susah ya kalau misalnya nyari cowok yang mau nerima kita penyanyi koplo. Kesibukan juga penyanyi koplo gitu. Pasti ada aja cowok yang kesel ngeliat kalau ceweknya goyang di panggung gitu kan. Jadi ya susah juga nyarinya. Oke. Gitu. Susah nyari. Berarti lebih baik daripada nanti dapat tapi malah ribut cara bebek. Lebih baik nggak usah. Tunda dulu gitu ya. Bener. Berarti kalau yang mau deketin joget bulan bersabar dulu. Sampai nanti di bulan mengatakan itu ya. Berarti pertanyaan dari mahasiswa saya itu udah terjawab. Joget bulan belum punya pacar, tapi masih belum kepikiran dan belum fokus nyanyi dulu gitu ya. Nah, kalau kemudian akhirnya joget bulan di tingkat nasional juga banyak dibicarakan. Penyanyi nasional banyak membicarakan. Bahkan ada beberapa media nasional itu dapat kontak saya juga, malah minta komentar tentang joget bulan. Ternyata walaupun joget bulannya sendiri belum banyak terbang keluar, tapi udah dikenal di luar. Perasaannya gimana? Tanggapannya gimana? Ternyata di Jakarta banyak yang ngomongin joget bulan loh gitu misalnya. Perasaannya seneng banget sih, karena sebagai musisi siapa sih yang nggak mau suaranya terdengar gitu? Siapa sih yang nggak mau suaranya diterima oleh masyarakat luas kayak gitu? Jujur itu seneng banget sih rasanya bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Kalau ngomongin suara tadi, ada banyak penilaian. Yang satu ada yang bilang bahwa ya seperti misalnya Jun Bintang mengatakan bahwa joget bulan itu suaranya khas. Ada yang kemudian mengatakan bahwa joget bulan itu suaranya agak ngejazz, unik dan segala macam. Kalau joget bulan sendiri ngerasa nyamannya di mana gitu, Mbak? Kalau sebenarnya suara vokalnya joget bulan itu emang ngejazz. Tapi hanya lagu koplo. Jazz yang nyasar ke koplo ya. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak kok netizen yang nggak suka sama suara. Cuma ya asik-asik aja sebenarnya jalan keduanya itu ya. Nah, kalau ngomongin soal vokal tadi yang kemudian ciri khas joget bulan, kemudian nyanyi ngejazz, vokalnya ngejazz, tapi kemudian lari ke koplo. Ada kemungkinan nggak nanti akan nyoba irama lain lagi? Karena kalau dilihat dari cara bebek itu koplo. Kalau kemudian yang kemarin ada Selamat Tahun Baru dan sebelum Jaka Sembung udah mulai agak ada remix lagi. Iya. Itu memang mau ada nyoba irama baru atau gimana? Ada. Kalau nggak salah tahun ini bakalan nyoba lagu galau. Bukannya lagu pertama dulu galau juga? Lagu yang pertama waktu jazz. yang ditinggal beli itu. Tapi itu kan ada koplonya. Ini dari aransemen juga aransemen galau kayak gitu. Oh, aransemen. Iramanya agak melo jadinya gitu. Ada gitu. koplonya, pop Bali biasa. Pop Bali. Gitu. Nah, tadi kan dapat ngomongin juga soal masalah koplo itu ya. Dan di lagu Cara Bebek itu kan masih ada perpaduan bahasa Indonesia, ada bahasa Bali. Ada nggak kemungkinan akan full bahasa Indonesia? Ada. Bagaimana? Selamat Tahun Baru kan full bahasa Indonesia. Nah, yang kalau serta ini koplo itu? Ada banyak. Kalau joget bulan bahasa lebih nyaman yang bawahnya mana? Berbahasa Bali apa bahasa Indonesia? Keduanya nyaman sih. Selama musiknya masih koplo, masih asik, nyaman. Pokoknya tahun 2023 ini tetap koplo. Iya, tapi hidup koplo. Iya. Salah saya nanya begitu sama Ratu Koplo. Pantas jawabannya ya koplo aja. Nah, yang kalau ini kan akhirnya setelah joget bulan ini orang mengatakan bahwa ini pionir. Bukan pionir, tapi artinya
membuka jalan. Jembatan. Gerbong pertamanya. Dulu mungkin orang banyak yang sebetulnya ingin lagu Bali bisa dikenal, walaupun nggak ada orang luar tahu ini lagu berbahasa Bali, tapi ternyata sulit. Dan justru lewat cara bebek ini Dikenal. baru naik itu kan artinya. Nah, seperti apa Jegek Bulan akan mencoba mempertahankan ciri khas bahasa Bali dan bahasa Indonesia ini dalam lagu? Kalau mempertahankan emang dari sekarang Jegek Bulan tetap ada lagu Balinya di sela-sela nanti Jegek Bulan mengeluarkan lagu bahasa Indonesia gitu. Artinya kalaupun nanti show keluar Bali, tetap akan bahkan lagu bahasa Bali juga. Tetap. Karena kan ya emang bahasa daerah sendiri kayak gitu, masa ditinggalkan. Justru kalau nggak dibuat begitu orang nggak akan kenal ya, jadinya bahasa Bali kan gitu ya. Jadi biar orang mulai pelan-pelan tahu, agak sedikit dipaksa jadinya ya. Nah, satu lagi gini, sebelum Jegek Bulan viral, mungkin orang nyentuh Jegek Bulan kan ngerasa kayak gitu dulu ya. Benar. Tiba-tiba setelah Jegek Bulan viral, Jegek Bulan rasanya gimana? Lucu sih ya. Lucu gimana? Kayak ternyata gini ya gitu. Maksudnya kayak kalian baru viral kayak gitu. Dari dulu susah-susah nginfo, nyari kontak. Ketika dulu berjuang, kamu di mana gitu. Nggak ada yang Kalau mandang. sekarang tiba-tiba jadi teman semua gitu ya. Iya. Tapi Jegek Bulan itu artinya nganggap, berpikir artinya wah ini saya balas dendam sekarang atau cuek aja? Enggak. Karena emang pasti namanya entertain pasti kayak gitu sih gitu ya. Namanya kita belum ada apa-apanya ya pasti masih dipertimbangkan lah ini siapa orangnya kayak gitu. Tapi sekarang sudah di atas, sudah dikenal banyak orang, ya wajar. Gitu. Dan tapi artinya Jegek Bulan sendiri juga siap bahwa satu saat ketika nanti tiba-tiba ketenaran ini akan memudar ya, no problem juga, udah ready juga gitu ya. Oke, berarti siapa tahu nanti setelah artinya mulai memudar ini muncul ide baru malah yang memunculkan hal yang baru lagi gitu ya. Dan itu semua tergantung orang-orang di belakang Jegek Bulan, nata suara ya itu ya. Benar. Nah yang terakhir ada di tahun 2023 ini lebih banyak fokusnya proyeknya ke apa lagi? Lebih mimpi banyak terbesarnya gitu. Mimpi terbesar buat konser sendiri. Buat konser belum pernah ya? Belum. Konser sendiri ya. Siapa teman-teman IO yang barangkali berminat? Support. Ayo buruan support Jegek Bulan. Ulang tahunnya bulan berapa? September. Oh masih jauh ya. Wah itu ada. Wah gugur. Ini jadi spesial efek yang bagus ini. Kita baru bilang ayo tenar. Iya ada datang. Ini sebenarnya jadi pertanda. Ini akan ada. Nanti tinggal tanya manajernya, Ayah siapa tahu tiba-tiba ada telepon, ada yang mau nawarin tunggal. boleh. Iya, terima kasih Jegek Bulan sudah mampir lagi yang kedua kalinya di sama-sama. Oke Made. Mudah-mudahan makin sukses. Suaranya jangan berubah seperti suara bebek juga nanti. Kebiasaan. Kebiasa. Tapi emang ada gimmick itu juga nggak di panggung? Ketika nggak ada sih. Nggak ya? Kuek. Biar cuma bawa ini aja ya? Sama ngasih baju ke penonton. Baju ke penonton? Baju cara bebek. Next, siapa tahu bisa ngasih boneka bebek ya? Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Jegek Bulan. Semoga makin sukses dan tetap bisa menjadi penyanyi lagu pop Bali yang rendah hati tadi dan introvertnya makin berkurang. Semoga. Oke. Dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat.